Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya, dan dilancarkan segala aktivitasnya. Tetap semangat belajar dari rumah ya anak-anak. Untuk kali ini, kita akan belajar pembelajaran tematik muatan IPA, materi pembelajaran alat pernapasan hewan. Kegiatan pembelajarannya, yang pertama, organ pernapasan pada hewan. Yang kedua, fungsi organ pernapasan pada hewan. Nah, untuk itu, kalian harus mempersiapkan buku dan alat tulis lainnya dan simak video ini dengan baik. Dan jangan lupa, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih itu pernafasan. Pernafasan adalah merupakan proses menghirup gas oksigen atau O2 dan mengeluarkan gas karbon dioksida atau CO2. Oke, selanjutnya kita menuju ke alat pernafasan hewan. Hewan memiliki tempat hidup yang berbeda-beda. Ada yang hidup di darat, di air, maupun di kedua tempat itu, darat dan air. Alat pernapasan hewan pun berbeda-beda sesuai dengan tempat hidupnya. Contohnya, ada ikan di air, ada mamalia, bisa di darat juga, bisa di air. Burung di darat, reptil bisa di darat, bisa di air. Amfibi, apalagi dia hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Kemudian ada cacing. Dan yang terakhir, serangga. Baik anak-anak, sekarang kita masuk kepada hewan yang pertama, yaitu ikan. Ikan bernapas dengan insang. Insang terdiri dari 3 bagian, yaitu A. Rigi-rigi insang yang fungsinya sebagai penyaring air agar kotoran tidak masuk ke dalam lembaran insang. Yang B. Lembaran-lembaran insang berguna menyerap oksigen dari dalam air. Dan C. Lengkung insang berwarna putih berguna sebagai tempat melekatnya lembaran insang. Pada saat air melewati lembaran insang, terjadi pertukaran gas. Air yang banyak mengandung oksigen akan masuk melewati insang. Pada saat yang sama, karbon dioksida akan keluar melalui pembuluh darah lembaran insang. Pembuluh darah pun akan mengikat oksigen dari dalam air. Hewan yang kedua yaitu mamalia. Mamalia merupakan jenis hewan menyusui. Beberapa hewan mamalia adalah kucing, sapi, kambing, dan ikan paus yang merupakan mamalia air. Hewan ini bernapas dengan paru-paru yang alat pernapasannya terdiri dari lubang hidung, tenggorok, dan paru-paru. Selanjutnya, hewan yang ketiga adalah burung. Burung bernapas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara. Sistem pernapasannya terdiri dari lubang hidung, tenggorok, paru-paru, serta pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara merupakan kantong tempat penyimpanan udara yang berfungsi sebagai membantu pernapasan burung pada saat terbang. Ketika dia tidak terbang, burung bernapas dengan paru-paru dan pundi-pundi udaranya tidak digunakan. Selanjutnya, reptil. Reptil disebut juga hewan melata. Jenis hewan ini merupakan jenis hewan yang merayap. Contohnya, kadal, buaya, ular, komodo, cicak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Mula-mula, udara masuk ke rongga hidung, masuk ke tenggorok, akhirnya masuk ke paru-paru.
Lanjut, amfibi. Amfibi adalah jenis hewan yang hidup di dua alam atau di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Ketika masih berwujud berudu atau kecebong, binatang ini bernapas menggunakan insang. Setelah bermetamorfosis menjadi katak dewasa, maka bernapas menggunakan paru-paru. Dan katak juga bernapas dengan kulitnya yang selalu basah, membantu udara berdifusi ke dalam tubuhnya. Kita lanjut lagi. Cacing. Cacing hidup di dalam tanah. Hewan ini bernapas menggunakan seluruh permukaan kulitnya, yang mana oksigen diserap oleh permukaan kulitnya yang basah, kemudian oksigen tersebut masuk ke dalam tubuh cacing dan langsung menyatu dengan darah. Nah, yang terakhir dari pembahasan kita pada hari ini adalah serangga. Beberapa hewan yang termasuk serangga adalah lebah, cakung, jangkrik. Nah, serangga bernapas dengan trakea. Pada serangga terdapat lubang-lubang kecil yang terletak di sepanjang sisi kanan kiri tubuhnya. Lubang itu disebut dengan stigma. Stigma berfungsi sebagai tempat masuknya udara, dan stigma berhubungan langsung dengan pembuluh trakea yang kemudian sebagai pengedar oksigen ke seluruh tubuh serangga. Nah, anak-anak, bagaimana penjelasan Ibu tadi? Bisa dimengertikan? Ibu harap semuanya bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Sekarang, silahkan kalian kerjakan evaluasi ini. Selamat mengerjakan. Tetap semangat, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.